Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini marilah kita selalu mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang. Allah masih berikan nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita. Kita membaca kini surah Al-Maidah ayat 2 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzastumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 balik Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan demi sungguh telah kami ambil, kata Allah, perjanjian Bani Israil. Jadi memang ada perjanjian Bani Israel tentu akan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Tetapi bukan Israel, nama Bani Israel yang kemudian di dalam perjalanan sejarahnya sampai kini terjadilah pembangkangan dan pengkhianatan. Meskipun secara keturunan seperti nalah wak bahas sebelumnya, Bani Israel itu adalah mereka yang berasal dari keturunan banyak nabi-nabi. Alur titik temunya itu dengan Nabi Muhammad itu adalah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian kalau diceliak dari keturunan Nabi Ibrahim, kan ada 2 anak beliau dari 2 istri. Anak nan gadangnya tapi dari istri nan muda, namanya Ismail.
dari Nabi Ismail itu tidak ada keturunannya Nabi atau Rasul setelah itu kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ismail ada, kalau dalam kajian kitab tarikh tu dan sampai titik temu sesilahnya tu yang muttafaqun alaih, itu yang disepakati itu adalah di Adnan. Walaupun di Adnan ada beberapa tiga atau ampe sampai ke Nabi Ismail. Jadi itu posisi titik temu Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan jalur Israel itulah. Kalau yang jalur yang banyak rasul-rasul itu dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Induanya yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ko orang Mesir. Kalau Siti Hajar ko orang Palestina. Jadi Palestina yang kemudian Nabi Ismail ko dimasukkan sebagai orang Arab. Kalau Nabi Ibrahim benar kan orang Arab. Nabi Ibrahim ko kan dari orang Irak, Babilonia, Mesopotamia. Maka bahasanya itu adalah bahasa Ibrani. Jadi dari jalur Nabi Ishak ko kemudian punya anak yang bernama Yakub. Nabi Yakub kolah yang kemudian disebutkan dengan gelar Israel. Israel itu bahasa Ibraninya adalah kekasih Allah. Nah, itu titik temu itu di Yakub. Yakub ko nama Israel sebutannya. Anak-anak itu kan pakai bani namanya. Bani itu anak-anak dari Yakub ko tadi dan dua balik. Kalau di situ kan disebutkan janji Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Kami bangkitkan di antara mereka itu 12 kelompok, 12 kaum. 12 ada pemimpin. Dari setiap suku itu ada pemimpin. Jadi ada 2 balik. Jadi terkenal dengan 2 kelompok 2 balik. Jadi anak Yakub yang 12 itu masing-masingnya punya kelompok satu-satu. Ada sebutan kelompok-kelompoknya kan, ada Yahuda, kemudian ada Lewi. Jadi kalau kajian Nabi Yusuf itu kan pokoknya dalam 2 balik kelompok itu lah. Dan dalam 2 balik kelompok itu, jadi kalau Nabi Yusuf yang kemudian bertugas sebagai bendaharawan Mesir, lalu kemudian keluarga-keluarga dari Nabi Yakub tadi kan dibawa akhirnya di Yusuf ke Mesir. Jadi mereka kemudian merapat ke Mesir. Nah, di antara kakak Nabi Yusuf 2 jalur yang kemudian ada melahirkan Nabi. Ada melalui jalur namanya nama Lewi. Lewi kan? Lawi atau Lewi itu. Di situ tuh kemudian mempunyai keturunan namanya Imron, tapi bukan Imron dari apa namanya tuh dari kakeknya Isa, bukan itu, tapi Imron yang ada disebutkan di dalam Al-Quran, tapi bukan yang namanya Imron. Ali Imron itu kan kakeknya Nabi Isa. Nah Lewi itu tadi. Lalu di situ itulah lahir yang namanya Nabi Musa dan Harun. Musa dan Harun. Lalu kemudian dari jalur berikutnya itu kan itu yang kemudian menjadi keturunan-keturunan Israel, karena sampai kepada Nabi Daud, sampai kepada Nabi Sulaiman, lalu lahir-lahirlah keturunannya sampai kepada Nabi Zakaria, sampai kemudian Yahya. Melalui jalur berikutnya itu ada Imron. Baru Imron yang istrinya Hana, yang kemudian melahirkan yang namanya Maryam tanpa Maryam. Kemudian kalau Zakaria ayah dari Yahya. Itu beda. Kalau Zakaria konya baru sana sama Hana.
Jadi kalau nan Zakaria punya kalah kakek Zakaria ko kan nyolah tuwo ko. Termasuk orang tua sama lo lah dia Nabi Ibrahim yang berharap lo punya anak, doa dapat keturunan. Lahirlah anaknya Yahya. Nah Yahya ko kan mati muda lo kan, dibunuh. Lalu kemudian yang keturunan Imran yang istrinya Hannah melahirkan Maryam. Maryam kemudian melahirkan Isa. Itu jalur Israel itu tadi. Tapi nan Israel benar kan di kelompok nan dua balik tadi. Kelompok dua balik ko kalau mereka kolah mengalami proses perjalanan sejarah yang panjang di dalam perebutan kekuasaan. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan tuh pernah Nabi Musa, entah di dalam surah apa tuh, Nabi Musa ko kan mengajak Bani Israel ko untuk berangkat ke Palestina. Kan mereka ko kan ke Mesir. Di Mesir itu kan berhadapan dengan Firaun. Mereka kan termasuk dieksploitasi lah oleh Firaun. Lalu kemudian kan Firaun tenggelam. Lalu dalam perjalanan berikutnya tuh Nabi Musa ko pernah mengajak kelompok Bani Israel ko untuk pergi ke Palestina. Oke, Madian tuh beda lah tuh. Kalau Madian tuh ada sebutan riwayat lain bahwa Nabi Ibrahim ko bininya 3. Ada namanya celek Kanturah, tapi itu kan masih ikhtilaf. Lalu kemudian Kanturah ko lah melahirkan anak namanya Madian. Madian ko menjadi satu tampe. Lalu kemudian disitulah Nabi Syuaib. Kan itu loh titik sejarah itu. Tetapi itu istilahnya masih ikhtilaf. Jadi Nabi Musa ketika membawa kelompok Bani Israel untuk perang, karena Palestina kok disebut adalah orang-orang yang kuat dan bagak dan tinggi. Sementara otak dari Bani Israel kok pragmatis. Ketika diajak berjuang dia nak namuah. Lawa bahas dolah do ayat sebelum-sebelumnya lah dibaca doa bahwa diajak mereka justru enggan. Kalau lama nangnya satu istilahnya seolah-olah ngikutlah berjuang. Katiko manga bahasanya itu adalah manga kami mantan nyawa juga ke situ. Manga wa umunuh diri namanya kata manga wa panek-panek, manga wa itulah karakter dari Bani Israel itu. Disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal perjanjian sudah diikat bahwa mereka tetap Nabi Yakub itu kan tetap saja dia berpesan kepada anaknya. Basuhnya ke anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kamu sembah setelahku? Tetap mereka mengatakan kami menyembah Allah, menyembah Tuhan yang engkau sembah. Kan itu bahasa-bahasa yang sudah mereka sampaikan. Tetapi di dalam perjalanannya mereka kok agak pragmatis itu orang kini kok. Diajak berjuang tak namuah, diajak bekerja sama tak namuah, enggan mereka. Cara pandang nanyo bangun itu adalah mengalo awak pailo parang sama awak mantannya bunuh diri nama itu. Terjadilah nyo mengkhianati Nabi Musa, kemudian melawankan Nabi Musa, membangkangkan Nabi Musa, dan nama patuh terhadap perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa berdasarkan perintah Allah. Jadi akhirnya mereka entah kan ada di dalam Al-Quran, di dalam tafsir itu disebut dengan Yusa' bin Nun ku yang kemudian berhasil membawa mereka itu datang ke Palestina. Dibagilah dua balik kapling tanah. Jadi dibagi kelompok-kelompok mereka. Memang banyak adalah pakar ahli sejarah Israel yang mendudukan betapa dibagi akhirnya Yahuza dengan Benyamin nyo di bahagian selatan atau utara itu yang 10 helai, itu yang kemudian hilang lenyap
mengalami pula nama itu, mengalami ada yang mereka menjadi budak, ada yang terusir ke Mesir dan segala macamnya, karena ada penguasa. Dalam sejarah kok tetap ada penguasa yang kemudian menentukan keberlanjutan kelompok tersebut. Berarti Israel tuh, bangsa Israel tuh memang anunya Palestina wakil. Ya memang ada dibagi, diajak mereka berjuang di situ dulu. Jadi dalam sejarahnya tuh nyolah adalah kapling-kapling pembagian tanah itu. Kenapa dibilang Zionis? Kan tahu itu tanah halaman. Kalanya memang diajak dulu oleh Nabi Musa untuk ke situ, dan kemudianlah memang adalah pembagian wilayah. Cuma kan ada masjid-masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, kemudian dihancurkan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Tetapi kelompok Bani Israel, kelompok Bani Israel yang Yahudi itu kemudian kan kelompoknya yang Yahuzai, yang eksis, ada kan kelompok Benyaminnya. Itu memang perlu kajian dan telusuran sejarah terkait dengan perjalanan sejarah dari Israel dan kemudian pembangkangan dan pengkhianatannya. Kalau dalam Al-Quran kan disebut walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dari banyak kali membahas, banyak sekali ayat bercerita tentang Bani Israel. Nah, banyak yang bercerita tentang Bani Israel. Itu memang termasuk ya karena memang dicaliak dari silsilah keturunannya itu, memang rasul-rasul itu banyak dari kelompok mereka. Jadi orang Israel pun tidak mau menerima Nabi Muhammad itu, melakukan pembangkangan dan perjanjiannya itu, bahwa dalam perjanjiannya itu kan akan menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kan ketikalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka merasa terancam, tidak menerima, tidak mengakui. Itu karakter. Inginnya adalah harus dari golongannya. Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Jalurnya lah jauh apa beda lo jalurnya. Ego keturunan, ego apa namanya itu, nasab kan itu yang terjadi. Kalau kini di Indonesia kan terjadilah ada nasab Ba'lawi, ada nasab keturunan. Itu tentu tetap menghormati orang yang berasal dari nasab-nasab yang mulia. Apalagi menyandarkan dengan nasab Rasulullah, wajib awak menghormati. Tetapi berbangga-bangga dengan nasab seolah-olah membuat orang lain kerendah, justru itu nilainya tidak ada, karena Nabi tidak ada mengajarkan berbangga-bangga dengan nasab gitu. Berbangga-bangga dengan nasab lalu kemudian merendahkan yang lain, tidak itu nilainya. Justru menjadi mengalami degradasi namanya kata. Aiko dalam perjalanan sejarahnya kemasyarakatan banyak takatu. Banggaan darah biru, darah itu semacam penghormatan masyarakat itu kan sebagai bentuk penghargaan. Tetapi jangan dieksploitasi lo masyarakat dengan penghormatan itu. Aiko yang perlu cara pandang. Ya mohon maaf lah kadang-kadang mohon contoh posisi tertentu ya, status sosial lah. Sebenarnya kalaulah mencari lo balik ke firman Allah kepada hadis Rasul, kalau Allah mengecekkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang paling bertakwa. Tidak ada tasabui di situ nasab-nasabnya. Lalu kemudian dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk rupamu, tidak pandang hartamu, tidak pandang status sosialmu, tidak memandang jabatanmu. Yang dipandang itu apa? Amal ibadah, hati. Orang yang biasa saja tanpa ada status apapun, kalau beribadah, kalau bertakwa, di sisi Allah mulia. Jadi awak tidak perlu lo minder doh, awak berasal dari keluarga biasa-biasa jonyo, awak tidak tak pandang benar doh. Biarlah kalau dia manusia tidak memandang, tetapi kemuliaan itu kan walillahil izzah, bagi Allah kemuliaan itu. Allah yang punya kemuliaan.
Allah mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau untuk mendatangkan kerajaan itu adalah Allah, magia pangkit dan segala macam Allah, malapenya pun Allah, memberikan kemuliaan itu Allah. Orang bisa saja orang-orang biasa bisa dapat kemuliaan. Kan kapatang wak kala mengaji, kaji wak nang kapatang bicara soal cara jalan Allah membantu orang. Ada orang yang istilahnya kan patang kasusnya ada orang kesal harusnya ditolong tapi tidak mau menolong. Kan atau muda cueknya pemuda kok harusnya menolong orang tua nenek yang dua nah mau menolong dong. Bajalan nenek kau kira kemudian ada jatuh tuh anunya tuh video itu jatuh. Berarti itulah cara Allah menolong gara kekecewaannya ke anak muda itu tadi. Barangkali banyak petangko kan ada dulu yang viral. Contoh tukang galeh es kan. Ada doja lah cara di Allah Taala memuliakan orang. Kini kan nambaga netizen kau gini. Ada dua rezeki kan. Macam-macam lah cara Allah untuk memuliakan orang. Banyak fakta dan contoh-contoh kasus. Nah, dan awak pandai memposisikan diri lah. Iko skenario Allah. Ada sana semua almarhum nama itu nan viral lo di kita nam. Ada dolah nama ke terjadi lah iko. Cara-cara Allah tidak bisa awak membayangan. Tapi tidak bisa lah membuat takatu do. Kalau takawa SD dulu kan ada lo buku dibaca ikan gabus namanya. Ada nenek mencari ikan gabus mah. Nyo setiap malam mendoa tuh itu malam mana nangi risih tetangga. Dia gie kacau-kacau kara-kara buku dimponya dari teh. Jadi piti barang kau. Antah yo tenda kan bisa-bisa saja nak tahu jawab kan. Itulah cara Allah memberikan rezeki. Oh nampak dia kayu dibuat lah tak tu. Diisi lo kacau-kacau sebanyak-banyak lah. Tapatah tapliku lah sudah lah. Sakit lahnya. Tak ada lo bisa ditiru-tiru tak tu. Itu cara Allah memuliakan. Jadi mengkoe kalau kapatang ayat sabaleh begitu Allah menahan atau menggagalkan skenario jelek orang lain tapi dengan cara yang manusia tidak tahu. Nah, di siko Allah pun mengutus dari antara mereka tu nan dua balik tu ada dua balik pemimpin loh. Dari setiap suku tu ada pemimpin yang kemudian yang mengawal atau menjamin terhadap kaumnya menyempurnakan janji mereka. Jadi perjanjian mereka sudah berjanji dulu tu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat itulah disabian takatu. Di takatulo di dalam kitab Injil yang sebenarnya Nabi umat dari Nabi Isa itu ada irisannya pertemuannya silsilah ke dalam jalur Nabi Ishak itu tadi. Jadi mereka tu sendiri di dalam dua balik kelompok tu, adalah pemimpin istilahnya adalah orang nanti tua di sini adalah minyak mamak nama itu. Pelokorongnya mamak lah kalau kaum kau kan suku kan, jadi dia mamak. Kalau pelokorong kan masuk pemerintahnya nama itu. Jadi adalah yang menjamin. Jadi kekuatan suatu kelompok itu katakan di kaum di minyak mamak itu sebenarnya menjamin, mengawal komitmen perjanjian. Perjanjian contohnya menjaga harta pusako jangan dijual untuk keturunan awak kalau ia dikembangkan secara produktif. Sebenarnya kalau awak membaca kalau model anan dilakukan posisi dari orang tua pakai struktur minyak mama yang mengatur adat kemudian harta pusako itu kalau itu dikelola secara manajemen ekonomi yang bagus kok ambo mencelihat dari perspektif manajemennya dari ekonominya itu luar biasa.
Yang terjadi kan tidak berpikir jangka pendek. Berpikir, itulah berpikir jangka pendek. Lalu kemudian lupa bahwa dari semua yang ditaruko, taruko namanya itu kan untuk jangka panjang itu, untuk keturunan ke depan. Itu ndak ada istilahnya kemiskinan itu dong, kalau seandainya itu kan kapital, itu modal, aset kepemilikan tanah itu kalau orang punya tanah itu ndak ada kemiskinan itu. Salah satu indikator dari kemiskinan itu menurut BPS itu adalah dia tidak punya tanah. Kalau orang Minang dia punya tanah, kalau orang punya orang Minang arti kan, tapi mungkin tanah dona lah habis, kemudian tergusur lah, kata jua, apalagi contohnya kalau nyolah orang habis atau baal namo itu kan, dijual. Kali itu oke lah, nak ada yang kemudian yang akan mewariskan berikutnya. Tapi kan ada lo pihak sabalah ya, dona seindu, dona segala macamnya yang juga membutuhkan itu yang bakambang-kambang. Jadi kalau dua balik suku kelompok dari Israel kau tadi, di dalam satu itu adalah pemimpin yang mengawal, yang menjamin bagaimana mereka bisa menjalankan komitmen atau perjanjian sebelumnya. Jadi janji yang dibuat itu dikawal, adalah kontrak gitu. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata kepada mereka, aku bersamamu dengan memberikan bantuan dan pertolongan. Jadi kedua balik itu tadi kedua balik kelompok itu tadi, Bani Israel itu Allah mengatakan, ini ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. Artinya dari janji-janji yang sudah dibuat, Allah sudah memberikan jaminan juga bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan. Syaratnya adalah la in aqamtumus shalah, jika kamu mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kamu membayarkan zakat, wa amantum birusuli, dan kamu beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kamu membantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, dengan infak di jalannya. Aku syaratnya kok. Syaratnya berapa banyak tadi itu? Kamu mendirikan sholat, kemudian membayarkan zakat, beriman dengan rasul-rasulku, birusuli, dengan rasul-rasulku, semua rasulku. Dan terjadi Yahudi dengan Nasrani itu justru mereka itu, kalau orang Yahudi nyodai Nabi Musa banai, dia orang Nasrani nyodai Nabi Isa banai, justru nyoba cekak tuh dia orang Yahudi hanya nama aku Isa, dan Isa dia orang Nasrani nama aku Musa. Dan kemudian Yahudi dengan Nasrani kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya sudah disebutkan dalam kitabnya ada anaknya akui kerasulan Nabi Muhammad. Padahal itulah mereka tahu tetapi tidak menerima, tidak mengakui. Jadi model-model yang seperti itu dululah atakatulah sampai kini. Anda mengakui, tidak menerima kebenaran, karena kebenaran itu hanya namun untung bagi mereka. Benarnya ikuti, adonalah boy kawa, dah adonalah boy ikuti lah nasi satu yo terus. Itu yang padahal sudah ada komitmen. Syaratnya adalah demi sungguh, ada sumpah lah, ada sumpahnya itu ada janji kamu mendirikan sholat, kemudian kamu menunaikan zakat. Ikulah lah bahagian ada rukun-rukun Islamnya gua. Wa amantum birusuli, dan rukun imannya gua, beriman dengan rasul-rasulku kata Allah. Dan kamu menolong mereka, ikut berjuang dengan mereka. Bukan apa namanya itu, bukan melemahkan, diajak berjuang ke Palestina anak muah. Justru ingin menerima sandangnya lagi. Dan orang-orang Palo Lambu itu kan banyak mah. Nah berjuang kan ada nancak cubin itu lah satu kudia dia lagi. Wa aqradtumullaha qardan hasana, lah hadojo tema bicara seorang mampu utangkan Allah dengan piutang yang baik. Iko menarik kok kata-kata Allah mempiutangkan, artinya Allah meminta pinjaman namanya. Allah meminjam ke manusia. Kira-kira apa makna? Betapa memang
Allah mendorong orang yang beriman itu untuk berbuat baik. Di dalam tafsir itu kan disebutkan dengan berinfak di jalannya. Jadi cara awak mempiutangkan Allah itu adalah berinfak. Berinfak itu berarti Allah akan memberikan balasan kawak. Jadi awak berutangkan kepada Allah, Allah nanti membayar ke awak. Iya, Allah akan membayar kawak. Membayarnya adalah dengan memberikan balasan terbaik. Mempiutangkan orang. Iya, apa piutang orang? Termasuknya sebenarnya kan awaklah membahasnya tentang masalah utang butang, Pak. Jadi perilaku utang butang kok kasado mungkin awak kok mungkin lah karena korban prenge deh orang nan butang ya nak. Orang nan butang berjanji sekian karena prank dia waktunya tuh. Alah merasa korbannya kasado. Tetapi mesti harus ingat bahwa semua nan wak piutangkan ke orang, apalagi orang yang tidak membayar itu tadi, alun membayar itu tadi, sampai batas waktu yang ditentukan, itu berarti orang telah berinfak setiap hari sesuai dengan besaran piutang waktu tadi ya. Itu dalam hadisnya seperti itu. Contohnya awak mempiutangkan ke seseorang 1 juta, nyoba janji seminggu. Lah lewat seminggu lunjir bayi-bayi lah. Setiap hari berarti awak laba sedekah namanya 1 juta. Ni dinilai setiap hari alunjir bayi lah tu awak lah dapat nilai sedekah nama tu. Tong lah berata tahun tu bara banyak ibu bersedekah tu. Makanya kalau pakai kajian wala tu betilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cercaan dan persakitan. Tapi kalau seandainya justru dikatakan qaulun ma'rufun min sadaqati yatsbauha adza. Justru perkataan yang ma'ruf saja, kata nenek lelok saja lebih baik dari sedekah yang sedekahnya diiringi dengan cercaan. Jadi waduduan dulu. Jadi bahwa orang berutang kok kan namuekan apalah namuekan orang dalam kesulitan kan menolong awak nama tu nak. Tetapi tentu awak caliak juga kalau orang nan berutang eko gali nampak boleh lo awak tidak mau tangannya. Awak tak tahu maksudnya gali. Kalau awak tak tahu inyo gali do awak pinjamanlah dengan niat awak menolong. Sampai pada batas waktu sepakat contoh 1 tahun. Alun jadi bayi sudah tulai. Dulu ketikanya meminjam lunak gigi. Sudah tu alah bino piti awak ladenyo awak lo na lunak gigi awak meminta kinyolai. Awak lo na mengemis tapi kok kan persoalan hati le kwa. Hati kwa supaya mendapat awak balasan yang baik tentu awak meminjaman tetap ikhlas, niat awak menolong. Lalu kemudian haratu nan dipinjaman adalah haratu yang halal pula. Kalau payah, mangkoe kalau rasanya khawatir awak mereka konda memang paralu itu tadi feeling awak tu. Jadi adolo sebenarnya awak meminjaman ke orang ko nampak dewa rasanya kondisinya sangat membutuhkan, wajib awak meminjaman kalau nya meminjam. Tapi kalau seandainya indah agak bare dia bakato-kato rasanya agak ragu atau berarti ala nama tu boleh lah awak menolak, boleh lah awak. Tapi awak kadang-kadang kan tak punya misalnya dia nado. Ayo kalau awak binti mengalir tapi macam ada binti. Maksudnya kan kurang meminjam kan cuma meminjam binti awak untuk usaha lah segala macam. Akhirnya tanya dia ada binti. Pak binti awak. Binti kecil ada tapi nak dipinjaman adonya bisa ini tu. Binti negeri pinjam itu nak do itu je. Lah jadi mendudukan balik tentang teori-teori atau hadis tentang pinjam meminjam. Sia yang memberikan piutang kepada seseorang
berarti kan meringankan beban seseorang, membantu seseorang, maka Allah akan berikan nilai sedekah baginya tuh jika pada batas waktu yang ditentukan orang yang dipinjamku tadi alun membayar, maka setiap hari mendapatkan sedekah sebesar dari uang yang dipinjamkan, bahkan ada 18 kali lipat dari nilai pinjaman itu tadi ya. Itu bagi awak dermawan atau orang baik yang meminjamkan. Tapi bagi orang yang meminjam, orang yang meminjam niatnya tu ndak ada untuk kamu bayar do, itu haram hukum itu mah. Nya ada lo perilaku ke sugesti orang kalau meminjam niatnya tu kamu bayar, maka Allah pun akan memudahkan jalan lo baginya tu untuk mendapatkan rezeki untuk membayar. Tapi bagi orang yang meminjam tapi niatnya ada untuk kamu bayar do, makanya sulit lo untuk mendapatkan pitih ke pembayar itu. Itu tak gantung niat itu. Kan dikatakan wallahu fi aunil abdi makana, dikatakan Rasul wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan memberikan bantuan kepada hambanya sepanjang hambanya itu mau membantu saudaranya. Kan yang menolong lo dah mau menyelesaikan utang itu Allah pun akan berikan kemudahan lo baginya untuk mendapatkan rezeki membayar utang tu tadi. Jadi iko bagi orang nambah utang bagi orang nambah utang, kalau niatnya untuk kamu bayar, adoe jalannya di Allah Taala untuk dapatnya kamu bayar itu. Tapi kalau utang dari awal tu sangajonyo ndak kamu bayar, orang tunyo elok mah pinjamlah piti kenyo beko tu anan yang kenyo ane rela nya tu nyalai nya padian berarti kan utang ada untuk kamu bayar nama tu ayo memang sampai je jalan itu ndak ada jadi ke pembayar tu. Dan bahkan juga diriwayatkan orang yang butang tu tadi arwah eta katung-katung itu mah anta tagantung-gantung tadi mah tawang-wang segala antara langit dan bumi. Dan pasti bahwa di akhirat orang nan hutang tu tadi tetap akan membayar. Jadi sia orang nan mampu hutang kau menerima hasil kan. Kalau pakai teori mampu hutang tu tadi ya, berarti kan sedekah, investasi sedekah. Contoh ibu mau meminjam kurang 100 juta. Lari pinjaman ini untuk modal usaha lah ikut segala macamnya, berjanji 1 tahun. Balik mau noko ikut segala macamnya. Indah jodoh, dingin aja, indah aja doh. Ya berarti lah lapeh itu berapa kali lipat membayar itu investasi itu. Ikolog kelebihan bagi orang yang mampu hutang aku, tapi niatnya adalah kalau kasabana, kalau yo ingin anujo dari awal awak kamu minjaman tu niat jelas sedekah dulu. Niatnya sedekah. Iyo dalam artian niatnya nak kamu bayar, nya orang yang berhutang ko banyak cenderung gali aja nih kok. Ayo mangkonyo kalau secara muamalah kan harus ada administrasi lengkap, administrasi ada surat menyurat, ada saksi, bisa lo disampaikan ke hakim, boleh diajukan ke pengadilan. Nah, jadi mangkonyo dari awal tu wak setting kan menyabui gua secara teori gua. Kemudian kalau ada kekhawatiran utang kan dia lambe ke dibayar dari awal tu wak setting lah tak. Wak setting jangan utang gua, tapi lah pasal gue dari awal mah. Banyak orang gua lah korban dari utang orang ini, galiannya orang gua. Jadi mangkoe dari pengalaman korban takatu, ya udah niatkan aja dari awal dulu. Awak niat mau menolong sedekah dulu, kau dibayar jadi. Tapi yang pasti nilai untuk awak ada rugi tidak? Tetap ada nilai. Kini
terima aja lah tabungan ibu tu lebar, banyak investasi ibu, banyak pahala nanti mah. Karena memang itu dianggap sebuah investasi akhirat dia nama tu, melalui nilai kegaliran orang lain yang galia, kemudian dapat lo nilai pahala kawan. Nah, kalau mempiutangkan Allah, kau berarti adalah melalui infak, sedekah. Lalu kemudian nanti Allah tentu mempiutangkan wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kan di dalam ayat lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaif. Kalau orang nak mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, maka Allah akan berikan lipatan pahala itu. Mempiutangkan kau kebah dengan infak, sedekah. Itu caranya bahas investasi untuk awak. Iko kan investasi melalui jalur mempiutangkan Allah. Kalau mempiutangkan manusia, tak tujuan bahwa lewat dari tempo batas waktu nala disepakati, itulah nilai investasi kau ya tu. Kelipatan-kelipatannya. Kau harus yakin kau. Harus yakin awak bahwa itu tu adalah sebuah nilai tambah bagi awak. Kalau dalam teori bisnisnya kan banyak bunga itu. Mangko awak peluan kini balik. Awak peluan artinya karena syarat mempiutangkan Allah pun tak awak berinfak sedekah itu kan syarat pertama hartonya adalah harta yang halal, yang bersih, yang baik. Aiko kan soal sikap awak lah. Soal sikap. Maka ikhlas itu kama pun karajo ibadat dan muamalat awak ko syaratnya sadonya adalah niat ikhlas. Pertama bawa ikhlas meminjamkan supaya ibu orang tu elok. Iyo. Jadi biasa 1.001 jalan. Hasil elok. Jadi takah ko je teorinya, nyo kalau lah hadu awak mampu utangkan orang tu, kan awak lah cok pengalaman namanya pengalaman. Kini dalam hati ko awak mampu utang ko di baliknya ko itu syukur awak. Ko indah lai, bau be lai. Nah awak tentu secara administrasi tetap awak tagih. Utangnya tentu awak minta tarik. Tapi ketika kau batas tempo dan segala macam, kau nilai ibadah le kau dicaliat dari sudut nilai ibadah. Kalau dari sudut dari perjanjian tetap wakawal, tetap waingian, tetap jo di wala ko inyo berang lanan mangkurutu atio mengurutu itu tadi kan Allah jangan tahu di itu. Kadang-kadang senyum mana atio mengurutu kan semuanya tu. Ya Allah soal hati itu Allah nak tahu tu. Baan nilai. Tapi jangan sampai awak kehilangan nilai dari kebaikan awak tu tadi ya. Kau kan kaji nak baca awak lah menolong orang, awak lah meringankan segala macam bahas supaya awak tata niat. Karena apapun dalam bentuk muamalah dan transaksi itu ada aspek niat. Apalagi lah ada rangkaian itu ibadah. Lah, kau ini lah bilang jawab Allah nyamara di kuan. Lanjutan akhirnya adalah mereka akan la ukaffiranna ankum sayyiatikum, Allah akan tutup semua kesalahanmu, wala udkhilannakum jannatin, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Maka siapa yang kafir setelah demikian, maka dia akan tersesat di tengah jalan, atau dia akan mendapatkan jalan yang sesat kalau bagi orang yang ingkar. Lah inilah sangat tujuan, lampian sangat tujuan. Itulah kaji awak kini. Semoga nama piutangan Allah berikan pahala dengan nilai infak yang berlipat ganda. Siana bautang bayi utang tu. Demikian, Allahumma fiq lahu bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.